مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. Lihat sini, lihat. Kata Nabi kalau salatnya ingin sempurna dimulai dari wudu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ilas shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudu itu ada 4. Sisanya sunnah. Awas, kalau yang 4 ini tidak sempurna maka batal wudunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Membasuh wajah, kalimat Qur'annya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini mas. Cik, punten ya, yang kan bantosan, kadia sekedap. Sifat wudu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai, ada air mengalir itu nggak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung, atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung, itu hanya sejumlah pak, seaqua gelas pak, cukup. Atau yang kedua, menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya. Ya, kerannya agak tinggi sedikit. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal contoh, Ghasala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya. Jadi kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini. Yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian di selesai. 1. Tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2. Wa aidiakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya, tumpahkan dari sini, ilal marafiq, sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah. Yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis Muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. 3. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu, lihat. Untuk wajah pakai ghasala, basuh. Tangan ghasala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masaha. Masaha artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya, kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu biru'usikum. Masya Allah. Kata Allah, bagian ketiga, usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai pindah. Pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan. Karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini.
Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang gosala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati. Ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Ada 3 makna yang diterapkan dalam ayat wudu. 1, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab nggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun. Sah wudunya. 3, at-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala. Masuk kepala nggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah. Walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf. Ya, ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, tuh jatuh duren. Anak duren lah ya, jangan durennya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Duren teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya, dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban. Kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, ulak. Itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktekannya. Orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang. Tapi mohon maaf, fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dau. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dau artinya cahaya, dau artinya sinar, dau artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satud'a ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin. Akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita.